warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nur Anissa, Stambuk 2018-10082 dari kelas L Studi Kelayakan Bisnis, ingin menjelaskan sebuah bisnis yang bergerak di sektor makanan siap olah. Ini saya beri nama Frozen Food Madani yang bergerak di sektor makanan siap olah. Rasanya lebih praktis dan mudah cara pengolahannya, sehingga banyak orang lebih membelinya. Kemudian kebanyakan orang membeli frozen food untuk dijadikan stok makanan di rumahnya karena dapat disimpan di dalam freezer. Bisnis yang saya geluti ini sudah berjalan dari tahun 2020, dan untuk jam operasionalnya sendiri saya buka mulai dari hari Senin sampai Sabtu dan jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Pastinya di Jalan Muhajirin 5, Perumahan Pesona Madani, Blok B 3 nomor 8, yang tepatnya di rumah saya sendiri. Ini sasaran bisnis saya yaitu tiap individu yang terdiri dari setiap orang yang lebih suka menyiapkan makanan mereka sendiri daripada pergi ke restoran atau tempat makan, dan sasaran selanjutnya yaitu toko grosir. Di sini saya akan melanjutkan materi MIT saya, yaitu tentang aspek-aspek studi kelayakan dari usaha frozen food saya. Segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar, kami menjajakan produk kami di seluruh kalangan masyarakat dengan varian yang berbeda-beda dan dapat dikonsumsi untuk semua kalangan, yang tentunya dengan mudah untuk memesannya. Produk kita juga diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup yang praktis dan sehat serta mudah diolah. Strategi pemasaran. Untuk metode pemasaran, kami menggunakan media sosial sebagai cara untuk memasarkan produk kami. Karena melalui metode sosial media, kami dapat lebih mudah berinteraksi langsung dengan pelanggan serta membuat berbagai program atau penawaran yang menarik minat calon pelanggan. Kami juga bekerja sama dengan penyedia layanan pesan antar, di mana kita dapat memesan makanan melalui aplikasi yang tersedia, serta adanya potongan harga atau diskon yang bisa didapatkan oleh pelanggan. Aspek hukum. Untuk aspek hukum dari usaha atau bisnis ini tidak memerlukan izin dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan, karena usaha ini dijalankan oleh saya dan anggota keluarga terdekat. Aspek etika bisnis. Dalam aspek ini kami lebih memberikan arahan dan masukan terkait dengan usaha yang kami jalani, sehingga akan dijauhkan dari citra buruk, sifat licik, dan penipuan yang dapat merugikan banyak orang. Aspek lingkungan hidup.
Dalam aspek lingkungan hidup, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa dapat membawa pengaruh yang begitu besar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha yang dijalankan. Namun, jika lingkungan sesuai, maka bisnis berpotensi untuk meraup keuntungan yang maksimal. Sehingga dalam menghadapi persaingan tersebut, saya lebih mempertimbangkan keutamaan produk yang tentunya berkualitas sehingga dapat bersaing dengan produk sejenisnya di pasar industri. Aspek teknis dan teknologi informasi. Frozen food atau makanan beku merupakan salah satu produk yang memiliki banyak penggemar, mulai dari anak-anak hingga yang berusia lanjut. Frozen food ini merupakan pangan yang baik. Hal ini dikarenakan terdapat protein dari hewani ataupun nabati. Selain itu, makanan beku juga sangat simpel untuk dikonsumsi oleh setiap orang. Cukup hanya dipanaskan saja atau digoreng sebentar, lalu bisa kita santap sepuasnya. Biasanya frozen food ini dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki kesibukan hingga tidak sempat mengolah masakan. Aspek manajemen. Dalam aspek ini, pendirian usaha yang kami jalankan tentunya membutuhkan pengelolaan barang, keuangan, dan tenaga pekerja yang baik, agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Sebelum melakukan pengelolaan usaha, perlu disampaikan bentuk kepemilikan usaha atau bisnis frozen food ini adalah perorangan, sehingga yang terlibat dalam pengelolaan usaha ini adalah keluarga terdekat. Dalam mempertimbangkan bentuk kepemilikan usaha yaitu perorangan atau kerabat, maka bentuk organisasi manajemen atau pembagian tugas usaha itu pertama owner itu saya sendiri, Rizky Nur Anissa, yang saya beri nama usaha yaitu Frozen Food, dan tim penyedia saya ada Afan dan Aidil selaku keluarga atau kerabat dalam usaha ini. Aspek keuangan. Sumber dana usaha frozen food ini berasal dari dana pribadi. Jadi menurut saya, bisnis frozen food ini layak dilanjut karena kualitas, rasa, dan variasi yang tidak kalah dengan makanan di restoran menjadi faktor tersendiri yang menyebabkan tidak sedikitnya peminat dari produk ini. Berikut 4 alasan yang menjadi pendorong masyarakat memilih kategori makanan frozen food. Pertama, pengolahan praktis. Aktivitas masyarakat yang mengalami peralihan membuat jadwal kegiatan pun berubah. Misalnya, jika sebelumnya mereka bisa makan malam di luar, karena dengan adanya sistem PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah, mereka harus menyiapkan makanan sendiri atau memesan makan malam lewat aplikasi. Namun dalam keadaan tertentu, frozen food bisa menjadi pilihan yang tepat karena unggul dari sisi kepraktisannya. Konsumen bisa mengolah makanan beku siap saji dengan menggoreng, mengukus, atau merendam makanan dengan air hangat. Proses ini jauh lebih singkat daripada harus memasak bahan mentah. Yang kedua, tidak kehilangan nutrisi. Siapa bilang setiap makanan beku pasti minim nutrisi? Faktanya tidak demikian. Beberapa produk makanan ini bahkan memiliki nutrisi tinggi, dikutip dari The Academy of Nutrition and Dietetics. Frozen food dapat menyimpan vitamin dan mineral. Produk ini juga tidak mengubah kandungan yang ada di dalamnya. Ketiga, tahan lama. Salah satu keunggulan utama dari frozen food tentunya kemampuan bertahan lebih lama dibanding produk makanan lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, meski tahan untuk beberapa waktu ke depan, frozen food tetap mempertahankan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Terlebih lagi dengan pengembangan cara memasak, banyak produk yang sudah tidak menggunakan bahan pengawet kimia untuk memperpanjang masa penyimpanan. Frozen food sekarang sudah semakin dilirik oleh konsumen sebagai salah satu pilihan makanan yang populer. Apalagi sekarang konsumen juga sudah mulai memahami bahwa frozen food tidak melulu soal penggunaan bahan pengawet. Keempat, higienis. Menjaga kebersihan dari proses pembuatan dan penyimpanan frozen food tidak perlu lagi diragukan, karena jika tidak, masa penyimpanan makanan yang akan menjadi taruhannya.
Karena itu, para pengusaha kuliner yang menghadirkan produk frozen food pun meningkatkan pengawasan mereka dari segi kebersihan, sehingga makanan bisa lebih awet dan konsumen pun tidak perlu khawatir soal kebersihannya. Frozen food memang bukan produk baru bagi masyarakat yang sudah mengenal beberapa makanan, seperti nugget atau sosis yang biasa dipasarkan dan disimpan beku sebelum dikonsumsi. Namun, beragam variasi jenis makanan frozen food kini hadir, bukan hanya menu sederhana, tetapi menu yang biasa kita temukan di restoran. Itulah tadi materi meat dan final saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.